Tapi anehnya, sidik jari ada, muka ada, tapi tidak terungkap sampai sekarang. Halo teman-teman, gue Fahrio Nofriza dan selamat datang di Si Konspi. Kali ini gue bakal ngebahas salah satu misteri yang bahkan sudah menjadi sebuah teori konspirasi yang sangat seru untuk kita bahas. So ini dia Setiabudi 13, only on Si Konspi. Pada tanggal 23 November tahun 1981 terdapat dua orang security yang bernama Suryadi Jaya dan Ade Sumarna yang bertugas di PT Garuda Mataram Motor yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Saat sedang bertugas, keduanya mendadak mencium bau tak sedap atau bau busuk yang sangat menyengat. Saat mengendus bau tak sedap, mata kedua satpam tertuju pada dua buah kardus yang tergeletak begitu saja di trotoar Jalan Setiabudi yang lokasinya tak jauh dari jembatan penyeberangan orang. Suryadi Jaya dan Ade Sumarna menghampiri kardus itu, tapi firasat mereka tidak enak. Makanya mereka tak berani membukanya dan langsung melaporkan penemuan kardus tersebut kepada polisi yang tengah mengatur lalu lintas. Setelah mereka melaporkannya ke polisi, polisi tak segera menindaklanjuti laporan kedua satpam tersebut karena polisi tersebut lebih fokus untuk mengatur lalu lintas kendaraan di antara Jalan Setiabudi dan Jalan Sudirman yang sedang padat cenderung macet pada saat itu. Tak lama setelah itu melintasilah kedua orang pemulung. Mereka girang karena menemukan dua kotak kardus yang tergeletak di trotoar. Mungkin kalau menurut pemulung itu lumayanlah kardus itu bisa dijual. Kedua pemulung tersebut heran begitu diangkat kardus tersebut berat. Akhirnya karena penasaran mereka pun membuka kardus tersebut. Begitu kardus dibuka, ternyata kotak kardus pertama berisi 13 potongan tulang dan sebuah kepala manusia. Dan kotak kardus kedua berisi 180 potongan daging tubuh manusia termasuk bagian organ tubuh lainnya. Kedua pemulung itu berteriak mengundang kerumunan orang yang tengah berlalu lalang di jalan itu. Polisi yang tadinya dilapori oleh satpam menghampiri lokasi itu. Polisi awalnya tuh nggak percaya dan menduga kalau itu sebenarnya adalah potongan daging sapi. Tetapi ketika polisi melihat langsung isi kardus, kaget bukan main karena isinya bagian-bagian tubuh manusia. Potongan tubuh itu lantas dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di daerah Jakarta Pusat. Lalu keesokan harinya warga terkejut oleh headline semua koran yang beredar. Baru pertama kali itulah terjadi kasus penemuan korban mutilasi di Indonesia. Bahkan kasus itu pun dinamai mutilasi Setiabudi 13. Karena berdasarkan 13 potongan tubuh manusia yang ditemukan di Jalan Setiabudi. Tapi banyak juga yang menamai kasus mutilasi ini dengan sebutan Pesona 13. Almarhum Dr. Abdul Munim Idris, ahli forensik legendaris dari RSCM, adalah ahli forensik RSCM yang memeriksa korban mutilasi itu. Ia mengatakan dari hasil autopsi tulang, belulang, dan daging, diketahui pelakunya sangat sadis. Si pembunuh ini nggak cuma motong-motong tubuh si korban ini, tapi juga meyayat dan mengupas seluruh daging dari tulangnya. Yang uniknya adalah wajahnya tidak diapa-apakan. Telapak tangan masih ada, telapak kaki masih ada, masih utuh. Selebihnya itu ya seperti kambing guling lah, disayat-sayat ratusan potong. Kemudian paruh hati dan limpa masih utuh, kata Munim Idris dalam acara Mata Najwa edisi 18 September 2013. Tapi yang uniknya, wajahnya tidak diapa-apakan. Telapak tangan masih ada, telapak kaki masih ada. Dari kedua proses tersebut didapatkanlah informasi bahwa korban berjenis laki-laki, yaitu sekitar berumur 18-21 tahun, memiliki postur tubuh yang tegak dan gemuk. Lalu memiliki tinggi badan sekitar 165 cm dan memiliki kondisi medis fimosis, di mana lubang saluran urin yang terdapat di ujung kemaluan korban yang tidak disunat cenderung sempit. Dan setelah dilakukan penyusunan, diketahui bahwa bagian anus, lambung kemih, dan pankreas tidak ditemukan. Seluruh keterangan Munim Idris ini dibukukan dengan judul Indonesia X-File yang terbit pada Juni 2013. Korban dimutilasi lebih dari satu orang sebab menurut Munim mengerat
tulang dan mengelupas mayat bukan pekerjaan mudah. Dari hal ini ditarik kesimpulan bahwa pelaku ini sebenarnya bukan orang biasa. Pelaku memiliki latar belakang medis dan memiliki kemampuan dalam hal pembedahan tubuh. Dan pelaku diduga membunuh dan memutilasi korban 1-2 hari sebelum akhirnya korban ditemukan. Jika kedua proses membunuh dan memutilasi dilakukan oleh satu orang, maka akan membutuhkan waktu selama berjam-jam. Karena terutama untuk memisahkan daging tubuh korban dari tulangnya merupakan proses yang tidak mudah untuk dilakukan. Dr. Munim Idris menduga proses tersebut dilakukan oleh pelaku hanya dalam 3-4 jam saja. Itu pun berarti pelaku ada kemungkinan berjumlah lebih dari 2 orang. Tubuh korban ditemukan dalam kondisi sudah dimutilasi, memberi arti bahwa pelaku membunuh korban dan memutilasinya di tempat lain. Untuk proses membunuh korban mungkin bisa dilakukan di mana saja. Namun untuk melakukan proses mutilasi dan penyayatan daging tulang pada tubuh korban itu perlu dilakukan di tempat yang memang memiliki tingkat pencahayaan yang baik dan bagus. Apalagi jika terdapat proses pengambilan organ tubuh korban untuk upaya organ trafficking atau penjualan, maka akan diperlukan tempat yang bersih dan steril. Saat itu polisi menduga pembunuhan keji itu berlatar belakangi balas dendam. Korban diletakkan di tempat umum agar kabar pembunuhan cepat tersebar. Tapi anehnya, sidik jari ada, muka ada, tapi tidak terungkap sampai sekarang, ujar Munim saat itu. Ada beberapa teori yang bertebaran di masyarakat soal kasus ini. Berikut beberapa teori konspirasinya. Yang pertama, pelaku memiliki keterlibatan dalam upaya penjualan organ tubuh manusia, atau pelaku merupakan anggota sindikat penjualan organ tubuh manusia itu sendiri. Terbukti dengan hilangnya bagian tubuh korban seperti anus, kandung kemih, dan pankreas. Diketahui bahwa pankreas itu merupakan salah satu organ tubuh manusia yang bisa didonorkan. Jika diperjualbelikan secara legal, harganya sangat fantastis. Dan jika diperjualbelikan secara ilegal, maka harganya akan sangat menggiurkan. Kandung kemih, walaupun bukan merupakan anggota atau organ tubuh yang secara umum bisa didonorkan, namun kandung kemih tetap bisa digunakan untuk menggantikan kandung kemih lain yang memiliki kerusakan. Dan anus, yang merupakan sistem pembuangan akhir, tampaknya memang tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam urusan penjualan organ tubuh manusia. Kemungkinan pelaku mengambil kandung kemih korban dengan membedah bagian anusnya, walaupun mungkin sebenarnya bisa dilakukan dengan membedah bagian perutnya. Namun kemunculan teori ini akan dengan sangat mudah untuk dibantah. Karena jika pelaku memiliki keterkaitan dengan sindikat penjualan organ tubuh manusia, lantas mengapa organ tubuh korban yang lainnya juga bisa diperjualbelikan secara legal maupun ilegal? Tidak diambil oleh pelaku secara keseluruhan. Teori yang kedua, pelaku memang membutuhkan organ tubuh korban bagian tertentu, hanya untuk kepentingan medis saja. Pelaku memang hanya membutuhkan organ pankreas dan kandung kemih dari tubuh korban untuk bisa ditransplantasikan ke tubuh orang lain. Dalam hal ini muncul sebuah kemungkinan. Pelaku ataupun rekan dari pelaku memiliki 1-2 orang pasien yang membutuhkan transplantasi pankreas dan kandung kemih. Namun karena persoalan biaya transplantasi yang tidak murah, karena persoalan ketentuan yang rumit dari pihak rumah sakit, mungkin karena persoalan tidak adanya pendonor, ataupun karena secara kebetulan tubuh 1-2 orang pasien tersebut memiliki kecocokan dengan organ pankreas dan kandung kemih yang dimiliki oleh korban. Maka pelaku mengambil tindakan dengan cara mencuri korban dari kamar mayat yang juga secara kebetulan baru saja meninggal. Tetapi jika memang untuk kepentingan medis saja, lantas mengapa pelaku harus sampai memutilasi tubuh korban, bahkan menguliti dan membuang potongan tubuh korbannya di trotoar? Teori yang ketiga, pelaku dan korban memang saling mengenal.
Dan di antara mereka terdapat sebuah urusan yang membuat pelaku membunuh korban dan memutilasi tubuhnya. Misalnya urusan asmara ataupun hutang piutang. Atau pelaku merasa sakit hati dan menyimpan dendam terhadap korbannya. Nah, sebenarnya ada satu teori lagi, tapi lumayan ngeri ya buat dibahas. Takutnya seminggu setelah video ini tayang, malah saya dan tim nih yang jadi korban mutilasi 13 ini. Nanti ada kasus di udahlah. Jadi cukup itu aja teori konspirasinya. Bahkan yang lebih anehnya hingga saat ini pelaku bahkan korban pun belum diketahui identitas aslinya. Tampaknya kemajuan teknologi saat ini belum tentu menjadi sebuah jaminan bahwa kasus-kasus pembunuhan seperti kasus Setiabudi 13 yang dibahas tadi akan bisa mengungkap identitas pelaku dan korbannya. Karena untuk saat ini saja kita masih memiliki banyak kasus pembunuhan yang tidak bisa diungkap. Ya, seperti pembunuhan. Itulah tadi beberapa teori konspirasi seputar kasus mutilasi di Setiabudi 13 atau Pesona 13. Mungkin dari kalian yang ada fakta-fakta unik atau fakta-fakta yang harus kita tambahkan bisa banget komentar di bawah. Seperti biasa di akhir video gue mau ngingetin kalian untuk jangan lupa like video ini dan jangan lupa share dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tahu tentang updatean terbaru dari channel Si Project. Dan buat kalian yang ingin bekerja sama dengan kita bisa banget email di si.project69@gmail.com atau bisa DM langsung di @si.project_ dan di situ ada link tree-nya. Di situ kalian klik biar kalian bisa nikmati konten-konten kita lainnya seperti di Spotify ada Si Podcast, lalu ada di TikTok, lalu ada di media sosial lainnya. Oke, gue Fario Nofriza pamit undur diri, sampai jumpa di next video. Dadah. Terima kasih untuk yang sudah nonton video ini dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oh iya, jangan lupa buat nonton video kita selanjutnya. Oke, thank you. Kacau emang nih Si Project.